Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi cerita-cerita bola sepak tanah air. Saya akan sentiasa bekerja, saya akan sentiasa Atlet Malaysia langsung kecewa. Janji manis bonus besar dan lampaui Indonesia hanya bualan semata. TMJ beri pernyataan sangat mengejutkan ini, sampai sebut Indonesia sok pamer bonus besar. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Di tengah gegap gempita SEA Games 2025, ketika sorak-sorai kemenangan menggema dari stadion ke stadion, satu cerita besar mencuat ke permukaan. Cerita tentang ambisi, gengsi, dan perbandingan yang berujung pada rasa malu. Malaysia datang dengan tekad besar ingin menyaingi Indonesia baik di arena pertandingan maupun di luar lapangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beberapa hari sebelum SEA Games 2025 resmi berakhir, perhatian publik Asia Tenggara tersedot oleh satu pernyataan yang datang dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memastikan bahwa setiap atlet Indonesia yang meraih medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Bukan sekedar janji, tetapi pernyataan resmi yang langsung mengguncang dunia olahraga ASEAN. Pernyataan itu bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga simbol keseriusan negara dalam menghargai perjuangan atletnya. Di tengah kerasnya latihan, pengorbanan waktu, dan tekanan membawa nama bangsa, Indonesia datang dengan pesan jelas, negara hadir dan menghargai keringat para pahlawan olahraga. Di sisi lain, Malaysia tak ingin kalah pamor, kabar pun beredar bahwa negeri jiran berencana memberikan bonus yang lebih besar dari Indonesia. Pernyataan ini bahkan sempat disinggung oleh TMJ dalam sebuah wawancara sebelum SEA Games benar-benar rampung. Ucapan itu menyebar cepat, membakar semangat para atlet Malaysia, dan membangun ekspektasi tinggi di ruang ganti mereka. Bagi para atlet, bonus bukan sekadar angka, ia adalah pengakuan bukti bahwa perjuangan mereka diperhatikan. Maka tak heran jika banyak atlet Malaysia mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah, berharap bahwa keringat dan luka selama bertanding akan terbayar setimpal. Namun, harapan itu perlahan berubah menjadi tanda tanya besar. Seiring berjalannya waktu, fakta mengejutkan mulai terungkap. Pernyataan soal bonus besar yang digadang-gadang Malaysia ternyata belum mendapatkan persetujuan resmi dari pemimpin olahraga Malaysia. Tidak ada keputusan final, tidak ada hitam di atas putih. Yang tersisa hanyalah ucapan di udara tanpa kepastian. Disinilah rasa malu itu mulai terasa. Para atlet Malaysia yang sebelumnya terpompa semangat, kini justru merasa seperti diberi harapan palsu. Di saat Indonesia sudah memastikan angka, mekanisme, dan komitmen negara, Malaysia masih berkutat pada wacana yang belum disepakati. Kontrasnya begitu tajam, Indonesia melangkah dengan kepastian, Malaysia terjebak dalam ketidakjelasan. Lebih mengejutkan lagi, Indonesia tidak hanya berbicara soal niat, tetapi juga realita angka yang fantastis. Hingga hari terakhir, kontingen Merah Putih telah mengoleksi 91 medali emas. Artinya, hanya dari bonus emas saja, total dana yang harus disiapkan negara mencapai 91 miliar rupiah. Dan itu belum termasuk bonus untuk medali perak, perunggu, serta penghargaan bagi jajaran kepelatihan dan ofisial. Angka itu membuat banyak pihak terdiam, bukan hanya Malaysia, tetapi hampir seluruh negara Asia Tenggara. Dunia olahraga ASEAN dibuat terkejut. Untuk pertama kalinya, bonus atlet dibicarakan bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk investasi dan kebanggaan nasional. Tak sedikit atlet dari negara lain yang diam-diam merasa iri bukan karena jumlah medali Indonesia semata, tetapi karena bagaimana negara itu memperlakukan atletnya.
Indonesia menunjukkan bahwa prestasi tidak hanya dirayakan dengan tepuk tangan, tetapi juga dengan penghargaan nyata. Sementara itu di Malaysia suasana justru berbalik arah, alih-alih euforia yang muncul adalah rasa kecewa. Atlet yang sudah bertanding habis-habisan mulai mempertanyakan janji yang beredar di media. Mereka merasa seolah dijadikan alat pembakar semangat tanpa kepastian di belakangnya. SEA Games 2025 pun akhirnya bukan hanya soal perolehan medali, ia berubah menjadi cermin besar tentang bagaimana sebuah negara berdiri di belakang atletnya. Indonesia tampil bukan hanya sebagai juara di papan klasemen, tetapi juga sebagai contoh nyata keberpihakan negara terhadap para pejuang olahraga. Malaysia yang ingin menyaingi Indonesia justru terjebak dalam situasi memalukan, bukan hanya karena kalah jumlah emas, tetapi karena kalah dalam hal komitmen dan kepastian. Dan di akhir cerita ini, satu hal jelas bagi seluruh Asia Tenggara, kejayaan tidak dibangun dari janji, tetapi dari keputusan nyata. Indonesia telah membuktikannya, katanya mau ngasih bonus lebih gede dari Indonesia, katanya mau buktiin bisa saingi merah putih. Tapi begitu SEA Games jalan, yang ada malah klarifikasi sana-sini, atlet sudah kepikiran masa depan. Pejabatnya bilang belum disetujui. Kalau begini caranya, yang malu bukan cuma negara, tapi atletnya juga ikut kena mental. Ini baru kelihatan bedanya negara yang siap sama negara yang cuma panas di mulut. Indonesia ngomong sekali, angka jelas, mekanisme jelas. Malaysia wacananya lebih kencang dari hasil akhirnya, atlet berjuang habis-habisan, tapi bonusnya masih status nunggu rapat. Kasihan sebenarnya atlet Malaysia dari awal digoreng dengan janji bonus fantastis, disuruh percaya diri, disuruh gas di lapangan. Begitu selesai, yang tersisa cuma janji, sementara atlet Indonesia sudah bisa hitung masa depan dari sekarang. Pelajaran penting, jangan umbar janji sebelum semuanya beres, atlet itu manusia, bukan alat motivasi instan buat pencitraan. Indonesia udah buktikan Malaysia malah bikin cerita sedih sendiri, Semima 1 emas, Semima 1 miliar. Dan semua itu diumumkan tanpa ragu, negara lain kaget, Asia Tenggara melongo. Malaysia yang tadinya mau saingi malah sibuk jelasin kenapa bonus belum tentu cair. TMJ ngomongnya bikin panas, bikin heboh, bikin atlet berharap tinggi. Tapi ujung-ujungnya adem ayam. Netizen ketawa atletnya mungkin cuma bisa tarik napas panjang sambil mikir kok bisa begini. Indonesia bikin iri karena konsisten dan berani tanggung jawab. Malaysia bikin ribut karena janji doang. Di olahraga yang diingat bukan omongan, tapi bukti. Dan bukti itu sekarang jelas siapa yang punya. SEA Games kali ini bukan cuma soal menang dan kalah, tapi soal bagaimana negara berdiri di belakang atletnya. Indonesia berdiri tegak, Malaysia malah terlihat ragu-ragu. Atletnya jadi korban tarik ulur kebijakan. Kalau belum ada persetujuan, lebih baik diam daripada bikin harapan palsu. Atlet itu sudah berkorban tenaga, waktu, bahkan masa depan, jangan ditambah beban dengan janji yang enggak pasti. Sekarang makin jelas kenapa atlet Indonesia tampil penuh percaya diri.